pertama kita bicara tentang teknologi dan sistem komputer. Saya kira teman-teman sudah sangat familiar ya. Bahkan teman-teman sekarang sudah tidak mengenal istilah hal selain komputer, karena itu menjadi sebuah keniscayaan bahwa Anda dari mulai mungkin bangun tidur, ya kan, kemudian melakukan aktivitas apa-apa tidak lepas dari sebuah yang namanya computing, gitu ya. Walaupun Anda menggunakan sesuatu yang device yang kecil, tapi pada prinsipnya itu adalah sebuah calculation, perhitungan-perhitungan yang dilakukan oleh sebuah device, ya. Oke, baik. Nah, kalau bicara tentang teknologi komputer, tentunya komputer itu adalah perangkat elektronik, ya. Teman-teman saya kira sudah sangat terbiasa, ya kan. Apakah dalam bentuk laptop, dalam bentuk PC atau yang lain, tapi pada prinsipnya itu adalah bagian dari sebuah perangkat elektronik yang mempunyai kemampuan bisa memasukkan data, ya kan? Kemudian memproses sebuah data, kemudian mengeluarkan dan menyimpan suatu informasi. Jadi prinsipnya seperti itu. Ya, misalkan saya sekarang sedang menggunakan laptop. Saya sedang komunikasi dengan teman-teman, berarti si komputer ini bisa menerima, mempunyai kemampuan memasukkan sebuah data. Data itu bisa berupa voice, ya kan? Bisa berupa apapun gitu ya. Kemudian data itu akan diproses. Yang proses siapa? Komputer itu sendiri gitu ya. Jadi memproses data yang kemudian akan ada outputnya, apakah dalam bentuk suara atau bentuk yang lain ya. Kemudian akan tersimpan di sebuah storage dalam bentuk suatu informasi gitu ya. Nah, itu komputer ya. Kemudian komputer sendiri itu adalah instruksi. Jadi kenapa komputer bisa melakukan sesuatu? Kenapa komputer bisa merespon sesuatu? Kenapa komputer bisa menjalankan apa yang kita inginkan? Karena komputer itu sebetulnya sesungguhnya adalah ada sebuah instruksi ya. Jadi ada suatu instruksi yang terprogram, ya kan? Jadi komputer itu kan benda mati, dia adalah hardware, ya kan? Hardware yang notabene bisa melakukan sesuatu itu karena ada yang melakukan menginstruksikan, ya. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk suatu program. Makanya teman-teman di materi ini sebetulnya Anda itu akan mendesain suatu alur bagaimana menyelesaikan satu masalah, yang kemudian masalah itu akan dituliskan dalam bentuk algoritma, di mana algoritma itu banyak sekali sistem-sistem logikanya, yang kemudian bisa direpresentasikan ke dalam bentuk bahasa pemrograman, ya kan? Nah, bahasa pemrograman itu sendiri setelah itu akan processing, akan di-compile, akan dipresentasikan ke dalam bentuk bahasa mesin, di mana bahasa mesin sendiri akhirnya bisa dijalankan oleh komputer. Nah, disinilah ada instruksi yang terprogram, ya kan, untuk melakukan sesuatu. Apakah memasukkan data, memproses data, ya kan, atau mengeluarkan dan seterusnya. Jadi, secara umum komputer itu adalah perangkat yang akan menerima masukan, memproses, menyimpan data dan menghasilkan suatu keluaran, kan gitu ya. Oke. Contoh misalkan sekarang yang sedang pakai komputer siapa nih dari teman-teman yang hadir sekarang? Coba Mbak Eta. Halo Mbak Eta yang dari Papua. Sekarang pakai komputer ya Mbak Eta ya? Enggak Pak, saya pakai HP. Oh pakai HP, oke. Pakai HP ya boleh. Berarti sekarang kalau di HP Mbak Eta itu yang menerima masukan berupa apa kira-kira? Maksudnya gimana Pak? Ya itu kan Anda pegang handphone toh, pegang handphone. Sekarang berarti handphone itu kan sedang menerima masukan dari Anda. Berarti masukan yang diterima oleh handphone dalam bentuk video ya kan? Karena di situ ada kamera, dia merekam Anda, kemudian merekam suara Anda kan begitu ya. Oke. Kemudian memproses, melakukan satu proses ya. Proses itu akhirnya di situ apakah memang melakukan transmisi, mengirimkan ke satu handphone ke handphone yang lain atau ke media yang lain, ya kan? Kemudian bisa saja suara Anda atau gambar Anda tersimpan di situ gitu ya, yang kemudian bisa menghasilkan sebuah keluaran, apakah dalam bentuk image atau mungkin dalam bentuk cetak dan seterusnya gitu ya. Oke, ini tentang teknologi komputer. Silakan teman-teman kalau ada pertanyaan ditanyakan saja tidak apa-apa ya. Jadi langsung di sini aja. Oke. Nah, jadi yang namanya proses komputer secara umum memang ada 4 bagian. Jadi ada input, tadi sudah sampaikan ya, di sini ada input,
Inputnya itu bisa berbagai macam, bisa dari media keyboard, bisa dari sensor, bisa dari informasi apapun ya. Apalagi sekarang terkenal ada istilah IoT, ya, Internet of Things. Jadi sebuah device, katakanlah komputer itu bisa menerima dengan berbagai macam data, bisa menerima masukan dari berbagai macam alat atau tools, gitu ya. Kalau selama ini mungkin kita hanya, kalau menggunakan komputer, dia hanya bisa menerima dari keyboard kita, gitu ya. Kita mengetikkan sesuatu, dia akan menerima. Tapi sekarang dengan adanya teknologi IoT, semuanya saling interaksi, semuanya saling memberi informasi, gitu kan. Nah, itu ibaratnya di situ. Jadi pertama adalah input. Yang kedua, dari input itu komputer itu juga melakukan satu namanya processing, ya kan? Processing data, ya. Jadi misalkan Anda mengetikkan sebuah data, kemudian diproses, ya kan? Misalkan saya memasukkan sebuah data 1 sama dengan 5, data 2 sama dengan 6, diproses melalui perkalian, berarti 5 dikalikan 6 sama dengan berapa? 30. Jadi perkalian itu adalah proses, 30 itu adalah outputnya. Ya, jadi ada input, ya, kemudian ada processing, outputnya seperti apa, gitu ya. Ini kebetulan contohnya di sebuah layar, ya kan? Atau kalau Anda menggunakan sebuah interface katakanlah printer, berarti akan tercetak dengan printer gitu ya. Kemudian yang ketiga, keempat adalah storage. Ini adalah proses, ya. Proses dalam komputer yang sifatnya terus-menerus. Input, processing, output, dan disimpan. Input, processing, output, dan disimpan. Itu proses komputer. Nah, teman-teman, kalau udah bicara tentang teknologi komputer, tentunya proses komputer ini ada yang kita sebut sebagai sistem komputer, ya. Oke. Jadi di sini saya kira teman-teman bisa dibaca ya. Jadi informasi itu apa? Jadi data dan informasi memang sesuatu yang berbeda ya. Kalau data itu bisa berupa simbol, bisa berupa angka atau foto, ya. Itu data. Kemudian kalau informasi itu data yang sudah diolah, gitu loh. Jadi ada data, kemudian jadi data itu masuk kategori input, kemudian diolah, kemudian outputnya menjadi apa. Ya, jadi informasi itu data yang sudah diolah. Informasi itu adalah data yang sudah punya nilai. Ya kan? Contoh misalkan teman-teman memasukkan data di presensi. Oh, satu presensi ya. Misalkan presensi yang pertama NIM-nya sekian, namanya sekian. Jam kelasnya berapa. Itu namanya data. Tapi setelah kita proses, kita tahu, oh ternyata di kelas ini yang berjenis kelamin perempuan itu ada berapa orang. Itu namanya informasi. Jadi ada pengolahan. Kemudian untuk hari ini yang masuk itu berapa jumlahnya. Nah, jumlah itu namanya informasi. Nah, gitu ya. Jadi informasi itu dan data itu sesuatu yang berbeda, ya. Data itu diproses komputer menginputkan berupa data, kemudian diproses atau diolah, kemudian menjadi suatu informasi. Nah, informasi itu disimpan di dalam bentuk storage atau disimpan. Makanya input, processing, output, dan storage. Oke. Nah, maka tadi ya, namanya processing itu kan bagaimana memproses suatu data ya, saya kira oke ya. Nah, pada saat teman-teman memproses suatu data, ya kan, pasti butuh yang namanya suatu program atau perangkat lunak yang memang itu adalah suatu instruksi yang memberitahu komputer bagaimana melakukan proses data tadi. Ya, misalkan tadi menghitung aritmetika, menyortir daftar, mengubah gambar, menggambar dan sebagainya itu ya. Berarti kan butuh sebuah software, butuh sebuah perangkat lunak komputer, gitu kan, yang akan melakukan pengolahan data, gitu ya. Oke, baik. Teman-teman yang kemudian ada output tadi ya. Output itu berarti hasil yang dihasilkan oleh komputer setelah diproses. Ya, jadi bisa menampilkan, bisa mencetak atau mengirimkan hasil ya. Bisa berupa gambar, gitu kan. Mencetak dokumen atau mengeluarkan suara atau signal dan sebagainya ya. Jadi ini proses yang ada di komputer. Nah, bicara tentang proses komputer, maka ada istilah yang kita sebut sebagai sistem komputer. Ya, jadi
teman-teman mungkin gini analoginya. Eh, Kenapa disebut sebagai sistem? Ya kan? Kenapa ada sistem pernapasan? Kenapa ada sistem apa? Motorik? Kenapa ada sistem kendaraan? Kenapa ada sistem pencernaan misalkan? Ya kan? Komputer itu juga suatu sistem. Kenapa disebut sebagai sistem gitu lah? Contoh, yuk kita analogikan seperti ini. Kalau kita ingin bicara tentang sistem pernapasan, berarti kalau kita ingin bernapas, namanya juga sistem ya. Berarti antara yang masuk dengan yang keluar pasti berbeda. Yang masuk itu adalah O2, yang keluar adalah CO2. Ya enggak? Jadi kalau bicara tentang sistem, ya pasti antara input dan outputnya bisa berbeda, gitu kan? Kenapa? Karena ada yang mengolah. Yang mengolah siapa? Ya kan? Yang mengolah Anda menghirup lewat hidung, kemudian lewat tenggorokan, kemudian ada paru. Berarti ada elemen atau komponennya. Oh, kalau bicara tentang sistem pernapasan, pasti elemen-elemen atau komponen-komponen yang terlibat itu adalah ada hidung, ada tenggorokan, dan ada paru. Kan gitu ya. Nah, maka di komputer juga sama, ada yang disebut sebagai sistem komputer. Apa itu? Yaitu elemen-elemen yang terkait, ya kan, yang saling berhubungan sesuai dengan fungsi masing-masing untuk menjalankan suatu aktivitas dengan menggunakan komputer. Jadi sudah ada tugas masing-masing nih, gitu ya. Makanya kalau Anda pernah istilah ada hardware. Oh, kalau bicara tentang komputer mesti ada hardware, ada software, ada brandware, dan satu lagi ada data. Gitulah. Ada beberapa buku yang hanya 3. Hanya hardware, hanya software, hanya brandware. Jadi inilah yang kita sebut sebagai sistem komputer. Karena apa? Itu yang saling interaksi, itu saling berkaitan, saling mempunyai masing-masing. Contoh gini, Anda punya komputer hebat, kemudian hardware-nya sangat tinggi, tapi tidak ada software-nya, kira-kira bisa nggak dijalankan? Kan nggak bisa ya. Jadi tidak mungkin bisa dilakukan. Anda punya Intel Pentium i10 ya, tapi tidak ada sistem operasinya. Bisa nggak komputer itu dijalankan? Tidak bisa. Ya kan? Jadi sebuah sistem komputer disebut itu adalah jika ada elemen-elemen yang terkait, ya kan, yang saling berhubungan untuk menjalankan suatu aktivitas atau dengan tujuan yang sama, ya. Oke. Nah, disebut sebagai sistem komputer karena pertama ada namanya perangkat keras. Pokoknya yang keras-keras itu hardware. Saya kira teman-teman tahu ya. Ada perangkat lunak, ada brandware, orang ya di sini yang menjalankan. Sekarang kalau Anda punya hardware yang sangat bagus, ya kan, tidak ada yang menjalankan, tidak ada operatornya, tidak ada yang membuat softwarenya, apa yang terjadi? Kan tidak mungkin ya. Jadi elemen sistem komputer itu ada hardware, software, kemudian brandware dan data itu sendiri. Oke, baik, saya contoh. Mbak Salma, halo Mbak Salma. Iya Pak. Contoh hardware, contohnya apa kalau hardware itu? Yang contoh hardware yang Anda pahami, contohnya apa? Hardware. Yang sekarang kamu pahami aja kan? Di rumah punya komputer nggak, Mbak Salma? Iya Pak, ada. Oke. Hardware itu yang mana sih? Hardware itu kan berarti yang keras-keras kan gitu ya. Contoh hardware yang mana contohnya? Di situ ada keyboard nggak? Di komputermu? Ada keyboard kan? Ada, Pak. Nah, Ada. keyboard itu hardware bukan? Iya. Oke. Selain keyboard, apa lagi kira-kira? Selain keyboard? Monitor itu termasuk kategori hardware bukan? Iya. Oke. Ayo, sekarang yang ketiga. Ada keyboard, ada monitor. Yang ketiga apa menurut selain keyboard sama monitor, yang hardware, itu apa contohnya? Halo? Iya. Ya, selain keyboard, monitor, contoh lain yang termasuk kategori hardware apa? CPU, Pak.
CPU. Oke, CPU itu apa? CPU itu caching atau Central Processing Unit yang betul? Sentral. Oh, berarti kategori prosesor. Boleh lah, enggak apa-apa ya. Oke. Baik. Kemudian Mas Tama, coba Mas Tama sebutkan contoh-contoh hardware. Satu, masih di mute. Mas Tama masih di mute tuh. Keyboard, Keyboard, mouse. spek, Hah? Ini harus tahu dulu ya. Waduh, kita mau belajar programming tapi nggak tahu printer, sistem printer, LCD, LCD apa? Proyektor atau LCD monitor? monitor, Pak. Oke, baik, sip. Coba satu lagi. Mas Ivan, halo Mas Ivan. Selain itu apa saja Mas Ivan? Ya, Mas halo, Ivan? Pak. Ya, tadi dia udah menyebutkan ada monitor, ada LCD, ada printer. Contoh hardware yang lain kira-kira apa menurut Mas Ivan? Motherboard. Ya, motherboard. Oke, terus satu lagi. Apa namanya? Apa ya? Kan yang Anda sebutkan kan yang kelihatan banget ya, padahal kan banyak sekali kan. Sebuah hardware dalam komputer kan ada yang fungsinya sebagai input, ada yang fungsinya sebagai output, ada fungsinya sebagai processing kan ada gitu ya. Oke. Baik, enggak apa-apa. Kemudian yang kedua tuh adalah software. Contoh software apa itu? Mas Ikro, Bayu Muhammad. Contoh software itu apa contohnya? Ya, Pak. Yes. Contoh software. Iya. Kayak Microsoft. Microsoft itu produk loh, itu produk. perusahaan. Apa? Oh, Apa? Microsoft itu software atau nama perusahaan? perusahaan sih. Ya berarti. Oke, yang dihasilkan oleh produk Microsoft itu adalah salah satunya software. Software apa saja? Software apa saja? Ayo. Loh, Anda kan menggunakan toh? Sekarang Anda menggunakan. Apa ya? Aplikasi itu, Pak. Iya dong. Kayak Software itu kan aplikasi. aplikasi. Apa contohnya? Zoom. Oke, Zoom boleh. Itu software. Baik. Ada lagi? Google Meet. Google Meet itu adalah software atau aplikasi untuk telekonferensi. Boleh. Kalau contoh software yang sebagai sistem operasi apa contohnya? Anda sekarang menggunakan komputer atau menggunakan handphone? Handphone. Handphonenya itu mereknya apa? iOS. iOS. Kok iOS itu bukan, itu merek atau sistem operasi? Iya. iOS itu iPhone. Oke, mereknya apa? Brandnya iPhone. Kemudian sistem operasinya menggunakan iOS. Itu berarti termasuk kategori software. Oke, waduh, sebentar yuk. Oke, Pak. Ya, halo Mbak Putri, bisa mendengarkan suara Pak Kusnawi? Halo Mbak Putri Meliani. Halo Put. Oke. Ingat ya, jangan sampai alasannya kendala sinyal loh ya. Oke. Mas Erisda, contoh yang software selain sistem apa OS itu tadi apa, Mas? Windows. Oke, Windows keren. Android, oke. Ya. Terus kalau software untuk misalkan mengedit foto, mendesain itu contohnya apa, Mas? Aplikasi Photoshop. Oke, sip. Kalau misalkan software yang digunakan untuk membuka internet itu apa? Google Chrome, Mozilla. Oke, baik. Itu browsernya. Nah, gitu dong. Keren sekali ya. Sip, baik. Jadi hardware sudah. Anda harus paham ya. Ada hardware, ada software. Kemudian ada manusia. Nah, manusianya ya kita gitu kan. Bisa sebagai operator atau sesuai dengan bidang masing-masing. Bisa sebagai seorang sistem analis.
Kalau ini Anda bisa menjadi seorang programming dan seterusnya gitu ya. Kemudian elemen sistem komputer yang keempat adalah data, ya, sesuatu yang diolah, sesuatu yang harus dilakukan. Jadi bisa berupa suara, bisa berupa video, itu adalah data, gitu ya. Oke, baik. Jadi bicara tentang hardware, itu juga hardware untuk input device ada, jadi ada hardware untuk processing data, ada hardware untuk output, dan juga berupa storage ya. Tadi ada hard disk, Anda kan juga tahu ada hard disk, ada RAM gitu kan. Kemudian ada yang lainnya gitu ya. Oke. Kemudian ini saya kira ntar teman-teman bisa dibaca ya. Kalau yang termasuk kategori input device, misalkan input langsung berupa keyboard, mouse, dan seterusnya. Yang tidak langsung bisa penyimpanan yang lain gitu ya, dari disket, disk atau CD-ROM. Jadi Anda ngambil, sekarang udah nggak musim disket ya, pendataan Jepang kemudian ngambil, itu kan bisa ada inputan yang tidak langsung ya. Kemudian perangkat keras untuk proses ada power supply, tahu ya, itu berarti untuk media listrik ya. Jadi ada power supply di situ. Kemudian ada RAM, ya kan? Jadi memang dia yang akan semakin besar RAM-nya, biasanya kecepatannya semakin bagus, ya kan? RAM-nya berapa giga sih? Oh, 128 giga. Wah, ini RAM ya. Jadi RAM itu adalah random access memory. Kemudian ada prosesor tadi, CPU, Central Processing Unit, itu semakin bagus. Tadi dari Mas Ivan atau siapa ya? Intel i3, Intel i7. Nah, itu kan berarti terkait dengan kecepatan prosesor ya. Baik. Baik, kita lanjut ya. Jadi perangkat keras ya, saya kira ini ada power supply, RAM ya. Coba Mas Bintang kalau langsung dari SMK 1 ini ya, dari SMK ya. Mas Bintang dari SMK 1 Bengkulu, jurusannya apa kemarin Mas Bintang? Multimedia, Pak. Oke. Coba Mas Bintang, di multimedia itu software-software apa saja yang digunakan untuk mendesain sesuatu yang terkait dengan multimedia? Softwarenya apa saja? Kayak CorelDRAW, Photoshop, Flash, Adobe Flash. Oke, sip. Kalau hardware yang digunakan biasanya biar terkait dengan multimedia itu biasanya yang berpengaruh kecepatan apa di sisi hardware? VGA, Pak. Oh, VGA. Sama prosesor juga sih, Pak. Oke, berarti ada kalau VGA mungkin terkait dengan teknik untuk rendering ya. Semakin bagus VGA-nya, maka hasil outputnya masih bagus gitu ya. Tapi proses yang lainnya, oke. Baik. Jadi ini juga, jadi power supply, RAM juga berpengaruh ya. Kalau RAM-nya kecil gitu juga. Jadi ini yang terkait dengan proses device ya. Kemudian sound card, motherboard ya kan. Kalau motherboardnya dengan generasi yang nggak bagus itu juga akan mempengaruhi kualitas processing di komputer ya. Oke. Kemudian untuk saya kira ya, namanya juga storage, penyimpanan, bisa berupa hard disk baik internal ataupun eksternal. Ada istilah RAM tadi, ada istilah ROM dan seterusnya gitu ya. Kemudian ada yang sifatnya temporari, ada yang sifatnya permanen. Ya kalau hard disk berarti permanen. Tapi kalau kategori temporari berarti sesuatu yang sifatnya sementara gitu ya. Oke. Baik, kemudian saya kira ini bisa sambil dibaca ya. Oke. Nah, yang berikutnya tadi sudah hardware, sudah software, sekarang brainware ya. Jadi brainware itu kan berarti orang yang terlibat langsung dalam proses penggunaan, dalam proses pengoperasian komputer gitu ya. Jadi seperti Anda lah sekarang kalau di ruangan komputer Anda sebagai seorang brainware. Apakah posisi Anda sebagai seorang sistem analis jika memang Anda sedang melakukan sesuatu yang sifatnya dengan data, ya kan? Apakah Anda seorang programming jika memang Anda sedang membuat instruksi-instruksi komputer? Apakah seorang desain grafis, ya kan? Kalau memang Anda sedang melakukan sesuatu yang terkait dengan desain grafis. Atau mungkin Anda adalah seorang administrator yang memang Anda sedang melakukan yang bertugas terkait dengan administrator atau mungkin operator gitu ya. Jadi nah, brainware ini punya peranan sangat penting ya kan. Software-software yang tadi teman-teman sudah disebutkan itu di-create oleh yang namanya brainware. Jadi hardware, software, brainware itu adalah elemen-elemen yang ada di dalam sebuah sistem
komputer. Kenapa disebut sebagai sistem komputer? Karena ada hardware, ada software, ada brainware. Ya, oke. Kemudian apa yang diproses? Nah ini, yaitu yang kita sebut sebagai data. Ya, jadi data itu tadi bisa kata, bisa simbol, bisa grafik apapun ya, bisa berupa suara, bisa berupa video gitu ya, yang memang data itu akan diolah menjadi suatu informasi. Makanya misalkan gini, Anda mengolah data dalam bentuk Excel, maka Anda juga harus paham, oh Excel ini berarti pasti ada namanya yang kita sebut sebagai file. Oh ini file dokumen, ini file video, ini file CDR untuk CorelDRAW, ini file untuk Python .p karena untuk programming, ini file PHP, ini nah berarti kan Anda juga harus tahu data-data apa yang mau Anda proses gitu ya. Jadi nah, kemudian kalau bicara tentang data, biasanya kan Anda akan menyimpan dalam bentuk suatu folder gitu ya. Oke. Nah, ini contoh gambarannya lah, saya kira teman-teman bisa ini sebuah contoh hardware di dalam sebuah personal komputer, ada keyboard, ada mouse, monitor, speaker, power supply dan seterusnya ya. Ini bagian ini yang disebut sebagai hardware. Nah, setiap hardware punya fungsinya, apakah sebagai input, apakah sebagai proses, atau sekaligus untuk sebagai outputnya. Ya, misalkan di sini, oh kalau motherboard jadi kategori hardware untuk melakukan processing. Oh kalau hard disk berarti hardware yang memang fungsinya adalah sebagai penyimpanan, kan gitu ya. Oke. Kemudian yang kedua adalah tadi software. Jadi ada OS, ada Windows, ada Linux, ya kan? Ada FreeBSD gitu kan. Kemudian aplikasi yang lain, apakah aplikasi untuk browsing atau aplikasi untuk komunikasi, aplikasi untuk dan sebagainya ya. Jadi hardware, kemudian software, kemudian orangnya ya kita tadi ya, dan seterusnya. Oke, baik teman-teman, saya kira untuk penyajian dalam bentuk sinkronus ya cukup. Jadi prinsipnya hari ini teman-teman pertama sudah bisa mendefinisikan tentang apa itu komputer, apa itu sistem komputer, kemudian bagian-bagian dari sistem komputer, ya ada hardware, ada software, ada firmware, dan juga yang terakhir adalah data, gitu ya. Dan tentunya teman-teman sudah terbiasa melihat yang seperti ini, gitu kan. Anda kan udah zaman milenial, nggak mengenal istilah komputer, gitu ya. Bahkan sekarang dengan teknologi yang semakin berkembang, sekarang tidak hanya seperti ini. Contoh sederhana yang mungkin joystick ya, Anda suka main game. Game itu kan berarti itu pakai joystick ya. Itu ya kategori hardware yang input ya kan, yang digunakan untuk melakukan proses dengan sebuah software yang namanya games gitu ya, dan seterusnya. Oke, teman-teman mungkin itu untuk pertemuan awal kita ya. Baik, jika ada yang mau ditanyakan silakan ditanyakan. Jadi yang singkat ini, tapi prinsipnya teman-teman sudah memahami tentang sistem komputer secara umum. Jadi saya berharap ini harusnya memang teman-teman sudah hal yang biasa ya. Jadi kalau ditanya tentang komputer itu yang ngerti, contohnya ya paham gitu kan, hardware-nya ya paham, jangan sampai nggak paham ini apa ya, hard disk itu kayak apa gitu kan. Nah, oke. Saya mau beli komputer untuk programming, kira-kira spesifikasi yang bagus seperti apa? Berarti harus paham tentang hardware. Saya ini pengen menjadi konten kreator karena saya besok konsentrasinya adalah di dokumenter film geografi. Berarti saya membutuhkan software-softwarenya apa saja ya. Oh, ada menggunakan Maya, ada menggunakan CorelDRAW, Flash. Ya, berarti Anda harus paham tentang software. Oh, saya besok lebih fokus ke JS ya kan. Berarti saya juga harus paham tentang aplikasi-aplikasi yang memang digunakan untuk membangun sebuah JS. Misalkan menggunakan, karena berbasis web, berarti saya harus paham tentang JavaScript. Oh, saya harus paham tentang penggunaan ArcGIS. Saya harus paham tentang penggunaan, katakanlah kalau Canada server yaitu, yang kita sebut sebagai ini GIS GeoServer misalkan, itu kan berarti Anda juga harus paham tentang masalah software.
Kemudian kalau misalkan bicara tentang, berarti apakah saya akan membuat? Berarti siapa yang membuat? Berarti kan kita sebagai brainware-nya. Jadi kemudian apa yang akan kita buat berupa seperti apa, itu yang kita namanya data. Jadi sebelum saya akhiri, kesimpulan dari materi ini ya, yang disebut sebagai sistem komputer itu jika meliputi hardware, software, brainware, dan data itu sendiri, gitu ya. Oke, baik. Silakan ada pertanyaan, 2 menit atau 3 menit. Silakan kalau ada yang mau diskusi. Pak, mau tanya, Pak, Pak. izin bertanya. Iya, Mas Wahyu. Saya izin bertanya tentang Windows. Oke. Windows itu otomatis update sendiri. Oke. Pertanyaannya? Saya kan punya laptop nih, Windows-nya bukan Windows asli nih. Oh, Nah, apa-apa Mas. Mahasiswa tuh mau kalau asli malah bukan mahasiswa ya Mas. Ya oke, nggak apa-apa. Terus pertanyaannya? makanya itu Windows itu selalu update sendiri. Ya, terus pertanyaannya gimana Mas Wahyu Krisna Susila? Kan kalau Windows yang bukan asli bilangnya selalu dihilangin fiturnya bilang. Oh, oke, baik. Ya, saya bisa menangkap. Jadi gini teman-teman, kalau jadi biasanya kalau sistem operasi dia melakukan update itu kan karena biasanya dia akan menemukan berbagai macam problem, ya kan? Sehingga memang apakah di sisi keamanan, di sisi performance dan yang lain, sehingga sistem operasi apapun mereknya, mau Windows, mau mungkin Mac OS, saya menggunakan Mac ya, atau yang lain, maka dia otomatis akan melakukan yang namanya update. Ya, jadi update itu tadi untuk bisa misalkan sesuatu yang sifatnya bug gitu ya. Oh ini ternyata ada lemot gitu kan, atau apa, berarti perlu diupdate. Sehingga memang software yang bagus tuh Mas, pasti dia akan rutinitas melakukan update, kan gitu ya. Nah, cuma yang jadi masalah jika software Anda itu tidak original, mereka tetap akan melakukan satu update, tetapi pasti masalahnya cuma satu. Update-nya tidak akan pernah selesai atau tidak akan terupdate ya. Sehingga kalau misalkan Anda tidak seperti itu, maka performance OS-nya ya itu akan sangat terganggu. Contoh Anda kalau pakai Windows 10. Windows 10 itu kalau tidak mengikuti update dari Microsoft itu akan sangat sulit. Nah, cuma kadang karena proses update-nya itu terus-menerus juga akan berpengaruh kepada hardware. Ya enggak ya? Itu juga akan berpengaruh. Jadi tapi intinya makanya biasanya kan yang kira-kira software yang mengikuti hardware atau hardware yang mengikuti software? Perkembangannya. Gimana Mas Dian kira-kira? Hardware yang mengikuti software atau software yang mengikuti hardware? Software menuntun hardware. Nah, biasanya begitu karena software itu biasanya akan mendefinisikan spesifikasinya. Oh, minimal RAM-nya 8 GB. Kemudian minimal kecepatan prosesornya sekian ya kan. Berarti itu artinya betul-betul sebuah kombinasi. Makanya kecepatan yang paling cepat itu pasti adalah software. Sehingga kemampuan hardware harus menyusul gitu loh ya. Jadi itu Mas. Jadi kalau misalnya sering update yaitu jadi masalah, harus update. Kalau nggak original, pasti akan bermasalah. Pak, kalau saya tidak ingin update, kemudian service update-nya di disable, itu boleh nggak apa-apa. Tapi tentunya akan rentan dengan virus, akan rentan dengan masalah keamanan, gitu kan. Makanya itu. Jadi, kalau bisa ya, saran saya yang nggak original, ya pakai original. Kalau tidak, saya tahu lah maksudnya ya. Anda bisa kok mencari sesuatu yang original, tetapi sebetulnya tidak original. Ya, nge-crack lah istilahnya. Ya, bahkan kalau di Tokopedia itu sekarang banyak yang menjual crack-crackan, Mas. Keren kan? Masa Windows Windows 10 itu harganya cuma 50.000. Jadi mereka tidak mengirimkan CD program Anda, tapi berupa link Anda download untuk Windows-nya itu, kemudian Anda menginstal, kemudian akan dikasih sebuah serial number. Apakah serial number-nya itu hasil crack atau resmi, tapi itu ternyata original. Artinya activate gitu lah, dan seterusnya. Gitu ya, jadi memang seperti itu. Oke, Mas Ayu. Yuk, satu lagi. Pak, saya ingin bertanya. Ya, Mas Dian. Ini kan berhubungan dengan virus, kan di Windows itu menyediakan fitur Windows Security. Oke. Nah,
dengan itu tuh sudah cukup belum Pak? Kan banyak laptop itu diisi smadaf atau yang lain sebagainya. Itu aja Pak. Keren ya pertanyaannya ya. Ini kayak bukan orang ya, tapi wajibnya karena geografi kita adalah geografi ICT ya. Jadi kemampuan yang membedakan kita dengan prodi yang lain adalah memang Anda punya sisi kelebihan, yaitu di ICT. Oke, pertanyaannya menarik ya. Windows itu kan sudah menyediakan antivirus, nah gitu Mas ya. Misalnya kalau yang sekarang ada Windows Defender segala macam. Ini saya pribadi loh Mas, saya pribadi. Karena saya alhamdulillah menggunakan original semua ya. Windows saya selama saya selalu mengupdate antivirus. Ya, karena kan pasti menambah database terus kan. Selama saya menambah antivirus di Windows saya mengupdate itu alhamdulillah sampai hari ini aman. Ya. Sampai hari ini artinya secara itu aman. Tetapi yang justru yang kadang jadi masalah itu adalah kan perkembangan virus juga sangat cepat. Dan kadang kita lupa yang menjadikan kita terkena itu sebetulnya bukan karena kita membuka Windows kemudian interaksi dengan internet terkena virus, enggak. Ya mohon maaf ya. Kadang teman-teman itu kan melakukan surfing itu yang memang mendatangkan virus. Contoh ya. Contoh, ini sorry ya. Misalkan Anda suka nonton film 24jam.com misalkan. Anda suka lihat streaming, itu kalau Anda mau sadari itu banyak sekali trojan di situ ya. Banyak sekali yang, karena mereka sifatnya sangat open dan yang lain gitu ya. Atau mungkin Anda menggunakan aplikasi-aplikasi yang tidak original. Misalkan Anda pakai Windows original, tapi Anda menggunakan aplikasi yang memang yang nggak, misalkan di-crack segala macam. Ingat teman-teman, kita kan nggak tahu. Setiap aplikasi yang kita download, kita lakukan, dan tanpa originalitas, tanpa melakukan itu, bisa saja loh itu berisi informasi untuk menyadap transaksi kita. Itu sangat memungkinkan. Ya, jadi, nah Pak, kalau misalkan saya menggunakan antivirus yang lain, nggak boleh, nggak masalah. Cuma kadang memang yang jadi kendala itu ada antivirus yang mendisable antivirus yang lain gitu loh. Ya kan? Jadi kadang malah sesama antivirus itu malah gelut gitu loh sebenarnya kan. Sehingga apa yang terjadi? Performa kita akan menurun. Kalau menurut saya sih Anda review aja mana yang terbaik untuk antivirus itu. Kalau memang dirasa memang Windows belum cukup, Anda bisa menggunakan antivirus yang dia adalah second security. Jadi misalkan contoh kayak Smadaf ya, punyanya orang Indonesia itu kan dia sebetulnya hanya lebih untuk mengecek virus yang dari luar, misalkan dari hard disk eksternal, kemudian dari USB dan seterusnya gitu ya. Tapi pada prinsipnya Anda bisa menggunakan lebih dari dua antivirus. Cuma kadang ada yang tidak support, saling mengganggu satu yang lain ya. Jadi pokoknya hati-hati aja. Anda harus melakukan review dulu, support enggak gitu kan. Kadang ada Mas, Anda nginstal antivirus yang lain, maka otomatis antivirusnya Microsoft itu disable gitu lah. Padahal mungkin yang punya Microsoft yang bagus, yang lainnya mungkin tidak bagus karena kan Anda menggunakan antivirus yang mungkin open source atau tidak berbayar dan seterusnya. Jadi saya kira boleh Mas. Jadi intinya sangat cash itu tergantung troubleshoot-nya mau seperti apa gitu ya. Kalau saya selama ini cukup satu tuh aman. Tapi saya selalu update Mas. Selalu update saya. Update memang akhirnya akan bermasalah di performa komputer. Waduh, karena memang entah di storage, entah di apa gitu kan. Tapi itu lebih aman sampai hari ini. Atau Anda menggunakan namanya juga Microsoft itu kan banyak menggunakan Mas. Banyak orang yang suka ya, kalau Pak saya kebetulan familiar dengan MacBook ya, sehingga alhamdulillah sampai hari ini sih aman saja kalau untuk penggunaan MacBook. Bahkan untuk HP pun saya banyak menggunakan iOS karena selama ini saya menggunakan transaksi perbankan. Untuk transaksi yang lain itu menurut saya jauh lebih aman dibandingkan Android ya. Sorry, saya bukannya anti Android ya, tapi itu kenyataan yang terjadi dan seterusnya ya. Oke. Baik. Terima kasih Mas Dian dan Mas Wahyu ya hari ini, Mas Dian dan Mas Wahyu. Silakan di forum Anda silakan reply saling menerus-menerus untuk mana yang terbaik yang menurut Anda bisa jawab. Baik teman-teman, mungkin itu ya. Saya suka sekali melakukan dokumentasi. Silakan bisa ditampilkan mungkin wajahnya atau senyumnya akan saya foto ya. Baik. Boleh tanya? Oh, Mas. Ya, siapa yang bertanya? Mas Tama, Pak. Oh, Mas Tama.
Oh ya, sorry. Aku orang kacamata Mas ya. Jadi kadang orang oke, piye Mas? Oh. Saya pakai Pak, kacamata Mas. masalah kecerdasan buatan loh, Pak. Intelek apa? AI. AI, oke. Nah, dia itu AI masuknya ke brander apa software. Contohnya, Pak, kayak kita kenal Jarvis di Iron Man. Oh. Dia kan bisa Oke. ya kan, Pak? Bisa, Keren. misalnya hidupin Twitter, apa hidupin streetnya Iron Man. Nah, itu nanti masuknya kemana, Pak? Udahlah, kamu gak usah bilang Jarvis deh. Kamu sekarang aneh pakai iOS ada Corona kan? Kemudian ada Siri gitu kan kalau di iOS itu kan. Itu namanya adalah itu bisa kita sebut sebagai aplikasi, Mas. Ya, tidak masuk kategori software, tetapi bidangnya adalah kecerdasan buatan. Jadi sebuah aplikasi yang dia bisa menangkap semua data, kebiasaan-kebiasaan seperti apa, yang kemudian dia itu bisa mengembangkan diri, bisa cerdas gitu loh. Jadi itu ilmunya itu kategorinya machine learning. Jadi dia bisa belajar dari orang lain, dari inputan-inputan orang lain, yang kemudian dia bisa mengolah dan kemudian dia bisa melakukan sesuatu yang dia inginkan gitu loh. Ya. Jadi Jarvis itu termasuk sistem, termasuk sebuah aplikasi gitu. Tapi aplikasi yang memang kategori adalah kecerdasan buatan. Aplikasi yang bisa sebagai apa istilahnya reminder, aplikasi yang mengerti bahasa kita, aplikasi yang bahkan suatu saat gini teman-teman, ini jadi cerita ya, enggak apa-apa. Suatu saat Anda akan punya pacar virtual. Ya, yang membangunkan Anda, "Hai Tama," gitu kan, suaranya lembut, mesra gitu. "Ayo bangun dari jam 7." Ternyata yang bangunin bukan orang. Tapi mungkin itu muncul dari handphone Anda, muncul dari komputer Anda, atau jangan-jangan dari handphone Anda melalui flashnya akan muncul semacam hologram ya berbentuk seorang, ini contoh loh ya, gadis cantik gitu ya. "Hai Mas Tama, bangun dong." Nah, itu mirip seperti yang Jarvis itu. Itu kalau dalam sebuah sistem komputer termasuk kategori aplikasi atau software gitu loh, ya. Dan itu bagus banget gitu. Nah, saya pengen mungkin teman-teman di sini suatu saat kalau bisa membuat sebuah aplikasi GIS untuk memprediksi kira-kira kapan sih tsunami yang tingginya 20 meter itu akan terjadi. Nah, itu Anda bisa. Itu sebenarnya bagian terkecil dari ilmunya yang namanya AI. Dia akan memprediksi. Gitu loh, ya. Nah, itu Mas Tama ya. Jadi termasuk kategori software. Cuma itu kan udah sangat kompleks sekali dan seterusnya. Karena dia otomatis sebuah software yang bisa interaksi dengan hardware. Makanya Mas, ilmunya ada istilah IoT, Internet of Things. Karena suatu saat teman-teman yang di hadapan kita itu pasti akan berinteraksi. Handphone kita, kacamata kita, baju kita, itu bisa loh terkoneksi dengan sebuah teknologi. Ya, misalkan Anda diculik tuh, atau bajunya hilang, gitu kan? Bajunya itu hilang, colong, gitu kan? Kita tahu lokasi bajunya di mana. Karena apa? Ternyata bajunya ada chips, ya kan? Ada satu interface yang dia mengeluarkan satu sinyal menggunakan allocation GPS. Oh, baju saya ada di mana, kan? Gitu kan? Jadi sekarang tuh eranya memang. Nah, teman-teman di materi ini, seulang lagi akan saya tutup menjadi logik. Jadi Anda belajar untuk menggunakan logika Anda. Ini konsep yang sangat dasar, tapi mempengaruhi cara berpikir Anda, terutama bagaimana mendesain, membuat sebuah sistem atau aplikasi. Tapi harapan saya aplikasi yang orientasinya ke GIS atau ke geografi, gitu ya. Oke. Baik, itu tadi belum saya foto ya. Oke. Mas Nicholas bisa diperlihatkan ininya enggak fotonya, Mbak Ismi? Oke, 1, 2, 3, senyum. Oke, baik. Terima kasih. Mari kita berdoa untuk agama dan masing-masing. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini menjadi sesuatu yang luar biasa ya, dan akan menghasilkan kebaikan-kebaikan untuk semuanya.